Teman, seperti yang diucapkan Al-Hajj Cecep Suhaili Al-Halaj, yang penting bukan apa yang dibaca, tapi kacamata baca yang benar, yakni Bismi Rabbik. Rupanya begitulah seharusnya kita memandang hidup dan kehidupan ini. Begitulah wahyu pertama untuk junjungan kita. Sayangnya tak pernah menjadi ajaran pertama yang kita amalkan. Bahkan membaca tak pernah dianggap sebagai ajaran Islam. Padahal seluruh ajaran Islam membutuhkan kacamata khusus. Fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Begitu firman Tuhan dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Kelilingkan matamu, teman. Yang kau lihat adalah pepohonan, asap mobil, gedung-gedung, kabel listrik, dan kabel telepon yang berlomba ruwet. Tak ada wajah Tuhan. Tanpa kacamata, tak dapat kita buktikan firman ini. Tanpa kacamata, saat kau sholat menghadap dinding, dinding itulah kiblatmu. Saat pada dinding itu ada gambar SpongeBob, maka SpongeBob juga kiblatmu. Maka Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama penciptamu, pengasuhmu, pembimbingmu. Begitu namamu ditanggalkan dan nama penciptamu dikenakan, matamu akan mampu melintasi yang lahiriah dan mendapatkan yang lebih segar. Khalaqal insana min alaq. Yang menciptakan manusia dari lendir rapuh bernama alaq. Manusia yang beragam, ada yang kaya, ada yang miskin, yang luar biasa kuat dan yang ringkih, yang berkuasa dan yang zalim. Semuanya di mata pencipta sama saja, dari lendir yang rapuh. Isu dunia seperti gunung yang perkasa, laut yang mengamuk, virus kecil yang menggerogoti, di mata pencipta sama saja, rapuh. Maka tak ada alasan untuk takut dan cemas. Selain Allah, semuanya berderajat sama, rapuh. Rumi memiliki kisah menarik mengenai mata lain ini. Al-Kisah Qais yang Majnun suatu ketika menciumi dinding rumah Laila yang berlumut dan kotor. Semua orang merasa jijik melihatnya. Apa yang kau lakukan, Majnun? Tak tahukah itu dinding kotor? Mungkin anjing dan kencing pernah kencing di situ. Majnun tertawa. Tahukah kalian ini dinding rumah siapa? Ini dinding rumah Laila. Dari sini terlihat hanya dinding yang menghalangiku bermuka-muka dengan Laila. Tapi sisi dinding sebelah sana, ia sedang bersitatap dengan Laila, menjaga Laila. Demikian mata cinta dapat menerobos, mampu melintasi apa yang tampak menuju yang tak tampak. Bukan dinding itu yang dicintai, tapi siapa yang di sebalik dinding itu. Majnun berkata, wujud jasad dan tampilan kita ibarat kendi. Kecantikan adalah minuman ilahiyah yang terdapat di dalam kendi. Ketahuilah bahwa Allah yang maha tinggi menawarkanku minuman dari kendi Laila. Engkau hanya melihat wujud lahir Laila, tapi tidak menyadari apa yang ada di dalamnya. Karena minuman ilahiyah yang tersimpan di dalam tak akan tampak bagi mereka yang tak memiliki pengetahuan spiritual. Teman, kendi berasal dari tanah, hina, yang menutup apa yang ada di dalamnya. Bagi yang tak tahu apa itu kendi, akan menganggapnya seperti tanah biasa. Bagi yang tahu isi kendi itu akan melihatnya. Bagi yang tahu apa itu kendi, ia akan melihatnya dengan penuh harap bisa melepas dahaga. Itulah mata cinta, demikian juga mata iman. Semua yang tampak menyembunyikan wajah ilahiyah jika dengan mata iman. Qais yang Majnun dalam film India pernah ke masjid dan melihat wajah Laila di mana-mana. Ia berteriak menyebut-nyebut Laila, Laila, Laila. Itu karena mata cinta. Bisakah kita dengan mata iman menemukan wajah Tuhan di setiap kerlingan mata kita? Rukun iman ke-6, khairihi wa syarihi minallah ta'ala, memberi kita kacamata itu. Yang tampak adalah yang baik, indah, menyenangkan. Dan apa yang tidak baik, buruk rupa, menyebalkan. Tapi di sebalik itu ada Allah, minallah. Khair dan syar adalah kendi. Ada air di dalamnya bernama rahmat Allah. Corona dan lockdown adalah juga kendi itu. Ada air di dalamnya bernama rahmat Allah. Dalam Masnawi, Rumi menulis, jika kau melampaui bentuk, oh teman, itu adalah surga dan taman mawar di tengah taman mawar.
Jika kau telah menghancurkan dan membakar wujudmu sendiri yang penuh dengan ketakutan, keresahan, dan kesombongan tak berdasar, atau jika kau telah menghancurkan dirimu dari menyembah nafsumu sendiri yang merupakan induk dari semua berhala, engkau sudah belajar menghancurkan berhala-berhala di dalam dirimu. Setelah itu, kau akan menemukan kekuatan untuk menghancurkan semua bentuk. Seperti Haidar Ali, kau akan merobohkan benteng Khaybar. Atau seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kau dapat mengubah kobaran api menjadi taman mawar. Maka teman, mari perbaiki mata kita, hancurkan ketakutan, keresahan, dan kesombongan yang selama ini jadi katarak di mata kita. Seraya setelah itu, kacamata Bismi Rabbika terpasang tepat dalam iman kita. Kacamata inilah yang menyebabkan Imam Malik tak berkendara di Madinah, tempat Nabi Muhammad. Ia berjalan kaki. Dia bahkan tak mengenakan sepatunya saat berjalan di kota itu. Ia menghormati kekasihnya Muhammad SAW walau telah tiada. Yang bilang tiada itu matamu, hatiku bertatap dengannya. Demikian ucap Imam Malik. Bahkan ketika seseorang datang menanyakan sebuah hadis pada Imam Malik, dia tidak langsung menjawab. Ia berwudu terlebih dahulu, mengenakan topi turban, mengenakan wawangian, dan duduk di tempat yang tinggi. Setelah tata tertib tersebut terlaksana, barulah dia menjawab pertanyaan tentang hadis. Teman, bisakah kita tak melihat lembar-lembar Al-Quran sekedar lembar cetakan biasa? Ada kisah menarik lagi dari Rumi. Suatu ketika seorang raja yang kagum pada cinta mati Majnun terhadap Laila menghadirkan Laila. Ternyata perempuan itu tak secantik yang dibayangkan. Sejelek ini kau tergila-gila, raja itu mengejek. Majnun menjawab, diamlah. Jika kau bukan Majnun, sebab bagi yang belum mencapai cinta itu, Laila tak lebih dari sebuah wujud biasa. Oh Tuhan, beri kami seporsi cinta sejatimu, dan angkatlah kami untuk bergabung dengan hamba-hamba sejatimu yang hatinya penuh dengan cintamu. Berkati kami dengan cicipan kasih sayang dan kemurahan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Menasbihkan namamu seperti api yang membakar air, meluap-luap tak terbatas. Seperti air yang merindu alir, mula-mula masuk tanah diisap akan, lalu diserap pembuluh dan urat-urat. Namamu adalah waktu. Namamu adalah waktu yang menopang bebatang dari hembus angin. Tegak tak bersandar